Halo pemirsa, Presiden Activity kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang kami rangkum dalam sepekan. Berita ini seputar dengan Presiden Republik Indonesia. Bersama saya, Fesi Rahmadi. Ini dia Presiden Activity selengkapnya. Ya, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan tegas untuk menyerukan pentingnya persatuan dan juga kerjasama antar negara Muslim dalam pidatonya pada sesi khusus konferensi tingkat tinggi ke-11 D8 di Kairo, Mesir. Presiden Prabowo juga mengkritik strategi Divide et Impera yang masih melemahkan solidaritas antar negara Muslim. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan tegas menyerukan pentingnya persatuan dan kerjasama antar negara Muslim dalam pidatonya pada sesi khusus konferensi tingkat tinggi ke-11 di Istana Kepresidenan New Administrative Capital Kairo, Mesir. Kepala negara menyoroti lemahnya solidaritas antar negara Muslim pada sejumlah isu seperti perdamaian dan kemanusiaan. Presiden mengatakan bahwa dalam beberapa pertemuan, sejumlah negara mengeluarkan pernyataan dukungan dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara lain. Namun menurutnya hal tersebut tidak diimbangi dengan langkah nyata untuk menciptakan perubahan. Dalam hal yang sama, Presiden Prabowo juga mengkritik strategi Divide et Impera yang masih melemahkan solidaritas antar negara Muslim. Ia menyebut konflik internal di beberapa negara Muslim menjadi contoh nyata adanya konflik internal di antara sesama. Sebagai penutup, Presiden Prabowo kembali menyerukan persatuan, kerjasama yang erat, dan kesadaran akan situasi global yang dihadapi umat Muslim. Kepala negara juga menegaskan komitmen Indonesia untuk melakukan yang terbaik dalam penguatan kerjasama di antara negara Muslim. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Ekonomi di D8 untuk mengesampingkan perbedaan dan juga bersatu untuk kuat bersama membela Palestina. Dan Presiden Prabowo Subianto juga menekankan bahwa tanpa persatuan dan tanpa mengatasi perbedaan, kelompok D8 tidak bisa kuat dalam menghadapi situasi geopolitik yang saat ini sedang terjadi. Saat menyampaikan pidato di depan pimpinan negara anggota D8 The New Capital President Palace, Kairo, Mesir pada Kamis 19 Desember 2024, Presiden Prabowo menekankan bahwa tanpa persatuan dan tanpa mengatasi perbedaan, kelompok D8 tidak dapat kuat dalam menghadapi situasi geopolitik yang saat ini sedang terjadi. Presiden RI Prabowo Subianto mengajak negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Ekonomi D8 untuk mengesampingkan perbedaan dan bersatu untuk kuat bersama membela Palestina. Presiden menuturkan D8 merupakan blok ekonomi terbesar ketiga secara global dengan PDB gabungan sebesar 4,81 USD pada tahun lalu. Menurut PricewaterhouseCoopers, negara anggota D8 akan masuk dalam peringkat 25 negara dengan perekonomian terbesar pada tahun 2050.
Dalam hal yang sama, Prabowo menyoroti potensi ekonomi biru karena negara-negara D8 dikelilingi Samudra Atlantis, Laut Mediterania, Laut India, hingga Samudra Pasifik. Jika total nilai perikanan dunia mencapai US 600 miliar, maka blok ekonomi ini bisa menjadi yang terkuat di dunia. Presiden mengatakan bahwa upaya yang harus ditempuh dalam mendorong perekonomian dapat dilakukan melalui kekuatan industri dan teknologi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pentingnya kolaborasi antar negara anggota untuk mendorong pemanfaatan sumber daya maritim. Dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden guna mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan rakyat. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT D8 Summit di Kairo, Mesir pada Kamis 19 Desember 2024. Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo menyoroti pentingnya kerjasama antar negara anggota dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya maritim guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal yang sama, Presiden pun menekankan pentingnya negara yang tergabung dalam anggota D8 untuk mengutamakan persatuan. Kolaborasi dalam ekonomi maritim tak hanya memperkuat ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Another vast potential that we often forget is our common maritime resources. With access to major oceans of the world, such as the Atlantic, Mediterranean, the Indian and the Pacific Oceans, all the 8 countries are uniquely positioned to harness the benefits and the resources of the blue economy. This is a very strategic collaboration. We can imagine if we concentrate in making the most of the blue economy, our various economies will really be strong. But to give more tangible benefits for our peoples, D8 must deepen economic integration and cooperation. For that, D8 must be united. We must work together to be united. We must leave behind our differences. We must look for the greater good of our peoples. Without unity, without integration, we will be weak. And if we are weak, we will be exploited. That is the law of history. Once again, we must learn from the geopolitical situation that's happening around us now. Without unity, without overcoming our differences, we cannot be strong. Presiden Prabowo juga menambahkan bahwa persatuan menjadi kunci utama bagi negara-negara anggota D8 untuk menghadapi tantangan geopolitik global yang tengah berlangsung. Kepala Negara RI mengajak negara-negara D8 anggota untuk bekerja sama, menghargai perbedaan, dan fokus pada kemaslahatan rakyat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda
bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Usai menghadiri KTT D8 di Kairo, Mesir pada pekan lalu, Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air pada Senin siang kemarin. Dan berdasarkan informasi, Presiden langsung menggelar rapat terbatas untuk persiapan keamanan jelang Natal dan juga Tahun Baru 2025. Nampak Gibran dan pejabat lainnya telah menunggu terlebih dahulu di seberang karpet merah untuk menyambut Prabowo. Presiden Prabowo yang tiba mengenakan setelan jas berwarna biru dongker dan berpeci hitam itu segera menyalami mereka yang menyambutnya dengan sapaan hormat dan hangat. Sejak 8 November hingga 23 November 2024, Prabowo telah melakukan kunjungan ke 6 negara. Dimulai dari Tiongkok untuk bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping, dan dilanjutkan ke Amerika Serikat, berjumpa dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Setelahnya Prabowo melanjutkan perjalanan kedua konferensi internasional, yang pertama adalah KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brazil. Usai dari sana, Prabowo bertolak ke Inggris untuk bertemu Raja Charles III dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Setelah itu, ia berkunjung ke UEA bertemu Presiden MBZ. Dari semua kunjungan kenegaraan tersebut, Prabowo berhasil membawa banyak potensi investasi untuk dalam negeri, serta kerjasama di berbagai sektor yang akan berdampak positif untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari bidang ketahanan pangan, gizi, kesehatan, teknologi, hingga energi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena GBK Jakarta pada 28 Desember mendatang. Dan hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Perayaan Natal Nasional 2024, Thomas Juwandono di Gedung Konferensi Wali Gereja Indonesia, Jakarta. Ketua Umum Perayaan Natal Nasional Thomas Juwandono mengatakan, acara Natal Nasional 2024 akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, serta pimpinan jajaran kementerian dan lembaga negara, juga tokoh-tokoh lintas agama lainnya. Dalam puncak acara Natal Nasional tersebut, Thomas mengatakan akan ada berbagai aksi bakti sosial dan ekologis yang diperkirakan bakal dihadiri oleh 12.000 orang. Sementara itu, acara akan berlangsung mulai pukul 5 sore hingga pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Puncak perayaan Natal Nasional tahun 2024 akan diadakan pada tanggal 28 Desember 2024 di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Bapak Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir bersama pimpinan jajaran kementerian dan lembaga negara, pimpinan KWI dan PGI, serta para tokoh-tokoh lintas agama. Diharapkan kegiatan ini akan dihadiri sekitar 12.000 orang.
setelah perayaan Natal 2024 pada 28 Desember nanti, telah direncanakan juga berbagai aksi bakti sosial dan ekologi yang akan dilakukan kepada kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi maupun fisik di berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya kami menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada segenap pihak yang ikut berkontribusi dalam penyelenggaraan perayaan Natal Nasional tahun 2024. Dari Jakarta, Mutia Anggiani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, Lutfi Rauf, memantau keadaan mahasiswa Indonesia di Mesir. Dan pemeriksaan dimaksud mulai dari masalah kebutuhan mahasiswa hingga perihal kesulitan yang mereka hadapi. Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan kepada Kedutaan Besar RI di Kairo, Mesir, untuk terus memantau kondisi anak-anak Indonesia yang belajar di negara tersebut agar tidak ada yang mengalami kesulitan. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan sambutan di acara pertemuan dengan para mahasiswa Indonesia di Al-Azhar, Kairo. Tak hanya itu, Prabowo juga berpesan kepada para mahasiswa agar belajar yang baik dan tekun. Karena menurutnya bersekolah di negara orang dan jauh dari keluarga tidaklah mudah. Prabowo pun berharap para mahasiswa yang belajar di Al-Azhar, Kairo dapat terus teguh dan berjuang dalam meraih ilmu untuk bangsa. Tidak gampang sekolah di negara orang jauh dari keluarga. Saya percaya saudara tabah teguh, tegar menghadapi kesulitan-kesulitan. Selamat belajar, selamat berjuang, Duta Besar, Atase Pendidikan. Pantaulah keadaan anak-anak kita yang punya kesulitan, ya. Saudara-saudara, nanti saya akan minta laporan dari Duta Besar, ya, kondisi mereka. Raih ilmu untuk bangsa, berbuat baik untuk rakyat. Itu pesan saya. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya bisa tatap muka dengan saudara-saudara, saya bisa bicara langsung kepada kalian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memastikan gencar untuk memberantas korupsi dan juga penyelewengan apapun. Dan dirinya juga sempat mengatakan akan tegas dan berkomitmen untuk menegakkan hukum di Indonesia. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi dan penyelewengan yang merugikan negara. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di acara pertemuan dengan mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir waktu setempat. Komitmen Prabowo dalam upaya memberantas tindak korupsi diungkapkan dengan fakta selama 2 bulan menjabat sebagai presiden. Langkah-langkah tegas telah diambil untuk menangkap puluhan pelaku korupsi yang menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Presiden Prabowo meyakini bahwa kebijakan yang ditempuhnya berada di jalur yang benar dan tepat. Prabowo juga memperingatkan bahwa pihak yang masih melakukan korupsi akan menghadapi tindakan hukum yang tegas. Ia mengingatkan aparat pemerintah untuk setia kepada bangsa dan rakyat, bukan kepada individu atau kepentingan lain. Dalam rangka menjaga kekayaan Indonesia, tidak salah kelola, tidak bocor, tidak dicuri, mau tidak mau, kita harus bertekad untuk memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Saya merasa bahwa kalau sudah dipilih oleh rakyat, kalau sudah disumpah di hadapan Yang Maha Kuasa, tidak perlu ragu-ragu. Kita hanya setia kepada rakyat Indonesia dan kita hanya takut kepada Yang Maha Kuasa di atas itu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini.
Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rufani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memastikan akan terus gigih dalam memperjuangkan makan gizi gratis untuk anak-anak Indonesia. Dan Prabowo juga memastikan dirinya tak akan ragu untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, sebab ia sudah dipilih dan juga disumpah untuk hal itu. Presiden RI Prabowo Subianto memastikan akan terus gigih dalam memperjuangkan makan gizi gratis untuk anak-anak Indonesia. Hal ini disampaikan di hadapan para mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Prabowo mengatakan, di 2 bulan memimpin Indonesia, dirinya juga gencar dalam menegakkan hukum untuk pelaku korupsi. Presiden Prabowo menegaskan, dirinya tak akan pernah ragu dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Saya mau bikin program memberi makan untuk semua anak Indonesia pun diejek. Pun ada yang tidak setuju. Sampai sekarang ada profesor-profesor yang pinter-pinter kok nggak setuju. Ini tekad saya, pemerintah saya, kami ingin berjuang sekeras mungkin untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap? Ini belum apa-apa.
ini belum apa-apa. Nanti 6 bulan lagi baru saya merasa bahwa kalau sudah dipilih oleh rakyat, kalau sudah disumpah di hadapan Yang Maha Kuasa, tidak perlu ragu-ragu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi mahasiswa Indonesia yang mau belajar tentang Islam damai dan di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, yang juga merupakan kampus tertua kedua di dunia. Dan hal itu disampaikan Prabowo dalam pertemuan dengan 1.200 mahasiswa dan juga mahasiswi asal Indonesia di Al-Azhar Kairo, Mesir. Presiden RI Prabowo Subianto mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada 1.200 mahasiswa dan mahasiswi yang memilih belajar di Universitas Al-Azhar Kairo untuk menuntut ilmu di tempat yang mengajarkan Islam yang sejuk. Prabowo mengatakan, Islam yang damai adalah Islam yang sejuk dalam memberikan pedoman dan pelajaran kepada umatnya serta tidak mengajarkan kebencian. Ia menambahkan, untuk menuju cita-cita kehidupan yang aman dan baik, diperlukan kerjasama antar semua bangsa, agama, serta semua suku dan ras. Saya berterima kasih, saya bersyukur saudara-saudara memilih belajar di Universitas Al-Azhar. Universitas yang sangat bersejarah, universitas Islam yang mengajarkan pelajaran Islam yang damai, pelajaran Islam yang sejuk, pelajaran Islam yang moderat, pelajaran Islam yang tidak mengajarkan kebencian. Karena kita memiliki cita-cita dan kepentingan yang sama. Kita ingin mencari hidup yang baik di dunia ini. Hidup yang baik di dunia ini artinya hidup yang lepas dari ketakutan, lepas dari ancaman. Kita harus menjaga kondisi keadaan perdamaian karena yang paling utama kita harus menjaga keamanan dan keselamatan seluruh umat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyatakan harapannya agar olahraga asli Indonesia, yaitu pencaksilat, menjadi cabang olahraga resmi di Mesir. Hal itu juga ia sampaikan dalam konferensi pers usai melakukan pertemuan bilateral bersama dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Kepresidenan Al-Ittihadiyah Kairo, Mesir. Usai melakukan pertemuan bilateral bersama dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Kepresidenan Al-Ittihadiyah Kairo, Mesir pada Rabu 18 Desember 2024, Presiden Prabowo menyatakan harapannya agar olahraga asli Indonesia, yaitu pencaksilat, menjadi cabang olahraga resmi di Mesir. Kepala negara mengungkapkan dari berbagai bidang kerjasama yang akan semakin diperkuat antara Indonesia dan Mesir, salah satunya adalah bidang kebudayaan. Presiden menyoroti khususnya olahraga pencaksilat yang memiliki banyak peminat di Mesir, yakni terdapat 4.000 lebih anak muda di Mesir yang menggeluti pencaksilat. Di bidang kerjasama budaya, kami juga ingin memajukan pencaksilat, bela diri kami yang sekarang sudah banyak digemari di Mesir, kalau bisa diterima sebagai cabang olahraga resmi di Mesir. Saya dapat laporan sudah sekitar 4.000 lebih anak-anak muda Mesir yang belajar pencaksilat. Seperti diketahui, Presiden Prabowo menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI sejak 21 tahun yang lalu. Untuk itu, Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan kerap mempromosikan pencaksilat di kancah internasional agar semakin mendunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Presiden Activity kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
TV, News, Sport, Entertainment.